Shalom adik-adik, kita akan memulai ibadah online kita hari ini. Oleh sebab itu, adik-adik harus siap ya. Yang pertama, adik-adik harus menyiapkan Alkitab, karena nanti kita akan membaca firman Tuhan. Yang kedua, adik-adik harus menggunakan pakaian yang sopan ya. Yang ketiga, kami mohon bantuan dari orang tua untuk dapat mendampingi anak-anak selama beribadah. Yang keempat, adik-adik harus fokus dalam mengikuti ibadah online hari ini. Kita percaya ketika kita beribadah dengan sungguh-sungguh, Tuhan Yesus hadir bersama-sama dalam ibadah kita. Puji Tuhan adik-adik, selamat beribadah. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan. Kakak percaya hari ini semuanya bersuka cita, amin. Ya, walaupun kita masih belum bisa berkumpul, belum bisa bersama-sama di gereja, tapi kakak percaya sekali bahwa adik-adik semua rindu untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan, amin. Sebelum kita masuk kepada ibadah kita, sebelum kita menyanyi buat Tuhan, kita bersuka cita buat Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu dan menyerahkan ibadah setelah minggu ini kepada Tuhan. Ayo semuanya tutup mata, kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang indah ini Bapa. Kami masih boleh untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus, sekalipun di dalam rumah kami masing-masing. Kami rindu Tuhan, hal ini tidak mengurangi sukacita kami. Kami tetap mau bersorak-sorai, kami mau tetap bersukacita di dalam Tuhan dan meninggikan nama Tuhan, karena Engkau adalah Tuhan dan Allah kami. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Tuhan Yesus yang menjamah kami semua dimanapun kami berada, sehingga sukacita Tuhan terus ada di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, semuanya bersukacita di dalam Tuhan. Sekalipun kita di rumah masing-masing, gak boleh kemana-mana, tapi kakak percaya bahwa sukacita kita ada karena Tuhan Yesus, amin. Kita katakan sama-sama, kita minta sukacita Tuhan turun atas kita semua. Haleluya. Katakan sama-sama, oh sukacitaku, oh sukacitaku, sejakku jumpa Yesusku, oh sukacitaku, temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku ini penuh. Katakan lagi, oh sukacitaku, lebih keras lagi. Oh sukacitaku, sejakku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, temukan juru selamat. Yang mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Katakan padanya ku berharap, padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Pada siapa kita berserah? Padanya ku berserah, pada Yesus keselamatan. Lebih sungguh lagi katakan sukacitaku. Oh, amin. Sejak ku jumpa Yesusku, oh sukacitaku, temukan juru selamat. Yang mengasihi aku, bukan
haleluya. Nah, adik-adik, untuk kali ini ada 3 kata sandi ya. Ingat-ingat baik-baik. Yang pertama adalah bersama Tuhan. Apa? Bersama Tuhan. Catat baik-baik ya. Yuk, sekarang kita siapkan hati kita. Kita akan masuk untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur padamu Tuhan, kalau Engkau memberikan sukacitamu bagi kami. Kami percaya hidup kami sudah Engkau tebus dan menjadi milik-Mu seutuhnya Bapa. Oleh karena itu Tuhan, jamah kami untuk kami mengerti firman-Mu. Terima kasih Yesus. Katakan sama-sama pujian ini. Waktuku sedih, waktuku senang, waktuku takut, waktuku takut, panggil nama Tuhan, ku panggil namamu. Dengan sungguh-sungguh katakan, waktuku sedih, waktuku sedih, oh, waktuku senang. Engkau ada Tuhan di dalam hidup kami. Waktuku takut, ku panggil namamu. Aku milik-Mu, aku milik-Mu, aku milik-Mu Tuhan. Pegang tanganku, ku rindu di dekatmu. Aku milik-Mu, aku milik-Mu Yesus. Kini ku datang menyembah di kaki-Mu. Kami rindu datang untuk menyembah-Mu Tuhan. Waktuku sedih, oh, waktuku senang, senang, waktuku takut. Kami panggil namamu, ku panggil namamu. Aku milik-Mu Tuhan, aku milik-Mu, aku milik-Mu Tuhan. Pegang tanganku, ku rindu di dekatmu, selalu di dekatmu. Aku milik-Mu, selamanya milik-Mu Tuhan. Oh, aku milik-Mu Yesus. Kini ku datang menyembah di kaki-Mu. Lebih sungguh lagi katakan, aku milik-Mu Tuhan, aku milik-Mu. Adik-adik di rumah boleh angkat tangan sebagai pengakuan iman kita kepada Tuhan. Katakan dengan sungguh-sungguh bahwa hidup kita adalah milik Tuhan. Biar Tuhan yang memegang hidup kita, memegang
memegang masa depan kita, memegang tangan kita. Oh, selalu di dekatmu. Aku milikmu. Aku milikmu, Yesus. Milikku, datang menyembah di kakimu. Singer boleh nyanyikan pujian ini. Aku milikmu. Aku milikmu. Hidup kakak-kakak, hidup adik-adik semua adalah milik Tuhan. Tuhan yang sudah menebus kita dengan darahnya yang mahal. Oleh karena itu, pagi hari ini, apapun yang terjadi pada adik-adik, jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Karena ketika kita sedih, Tuhan ada. Ketika kita senang, Tuhan juga bersukacita bersama kita. Dan ketika kita takut, kita tinggal panggil nama Tuhan. Kita tinggal panggil nama Yesus. Yesus yang adalah pemilik hidup kita. Yesus yang adalah Tuhan kita yang tahu akan hidup kita. Aku milikmu Tuhan, aku milikmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh kami bersyukur kalau hidup kami menjadi milik-Mu dan Engkau ada di dalam kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan yang adalah milik-Mu sendiri. Biar Engkau, Tuhan yang kami sembah, Engkau berfirman kepada kami melalui kakak sekolah minggu pada pagi hari ini. Kami rindu Tuhan untuk hidup kami boleh didewasakan oleh firman-Mu. Kami mau taat mendengar firman-Mu, merenungkan dan belajar melakukan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, Engkau berkati kakak Audrey yang akan membawakan firman ini buat kami semua. Kiranya roh yang daripada Tuhan boleh Tuhan nyatakan kepada Kak Audrey. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, amin. Nah, kata sandi yang kedua yang harus adik-adik catat adalah pasti. Apa? Pasti. Oke, kita dengarkan firman Tuhan sama-sama oleh Kak Audrey. Shalom adik-adik. Nah, bertemu lagi nih sama Kak Audrey. Nah, sebelum kakak mau memulai cerita, ada dua pengumuman. Pertama, adik-adik harus dengerin dan catat. Kenapa? Karena nanti nih setelah kakak selesai cerita, kita akan ada kuis di grup WA. Oke? Nah, yang kedua, kita mau olahraga dulu sebentar. Jadi adik-adik yang masih ngantuk, masih loyo, yang belum mandi, semuanya yuk bangkit berdiri. Kita sama-sama berdiri. Oke? Udah berdiri. Tangan kanannya kita angkat ke atas. Udah. Terus tangan kirinya juga angkat ke atas. Oke?
Nah, kalau udah kita hitung sampai 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke? Nah, pasti sekarang lebih seger kan? Oke. Kakak mau mulai cerita ya. Tema hari ini tuh bagus banget. Soalnya temanya itu bersama Tuhan kita pasti menang. Nah, kakak mau cerita tentang Yosua. Jadi nih, setelah Yosua bersama bangsa-bangsa Israel berhasil menang, berhasil mengalahkan kota Ai, mereka nih istirahat ya. Mereka istirahat di pinggir jalan. Dulu lagi duduk-duduk santai, lagi ngobrol. Pas mereka lagi duduk, tiba-tiba tuh lihat ada segerombongan, ada orang-orang datang. Mukanya tampangnya lesu, bajunya compang-camping, cuman bawa bekal seadanya. Lalu mereka nyamperin ke Yosua. Yosua, kami datang dari negeri yang sangat jauh. Kami sudah lelah, bekal kami tinggal segini. Izinkanlah kami tinggal bersama kalian, hidup dengan penuh damai. Nah, adik-adik tahu kan, Yosua itu orang yang sangat baik. Melihat mereka yang kasihan seperti itu, akhirnya Yosua mengajak para tetua-tetua bangsa Israel, yuk kita sama-sama membuat perjanjian biar kita hidup bersama-sama, hidup dengan damai. Oke? Nah, perjanjian dibuat. Setelah beberapa hari berlalu, Yosua dipanggil sama para perdana menterinya. Yosua datang. Ada apa? Ternyata nih ada berita, orang-orang yang kemarin itu datang, mereka tuh bukan orang-orang yang dari negeri jauh, bukan dari negeri seberang. Kata Yosua, apa? Kamu tahu dari mana? Iya, ternyata mereka itu orang Gibeon yang tinggal dekat kita. Lalu Yosua berkata, wah, kita dibohongi nih. Tapi mau gimana lagi? Kita kan sudah membuat perjanjian. Lalu Yosua merasa sangat kecewa. Dengan murka dia datang ke orang-orang Gibeon. Hai kalian semua, kenapa kalian membohongi kita? Kalian kan bukan orang yang dari negeri jauh. Kalian tuh orang-orang Gibeon. Yosua bilang, terkutuklah kalian semua. Mulai hari ini kalian semua harus menjadi pelayan di rumah Tuhan. Menjadi tukang timba air sama tukang belah kayu, agar kalian boleh hidup bersama-sama dengan kita. Akhirnya orang-orang Gibeon terpaksa menerimanya. Orang-orang Gibeon mulai sekarang hidup menjadi pelayan di rumah Tuhan. Nah, setelah orang-orang Gibeon dan orang-orang Yosua bangsa Israel hidup berdamai, ternyata terdengar nih kabarnya, beritanya ke Yerusalem. Raja-raja dan raja-raja sekitarnya mendengar, wah, bangsa Gibeon sekarang bersama-sama dengan bangsa Israel. Kita gak boleh diemin nih, kita gak boleh biarkan. Kita harus menyerang mereka semua. Ayo kita serang, kita serbu. Ternyata kabarnya terdengar di orang Gibeon. Orang Gibeon langsung ketakutan, bagaimana ini? Bagaimana kita mau diserang? Kita lapor ke Yosua, kita lapor. Yosua tolong, kita mau diserang nih. Bagaimana? Tolonglah kita. Lalu Yosua bilang, oke, saya berdiskusi dulu dengan para tetua-tetua dan saya mau berdoa dulu kepada Tuhan, meminta hikmat. Lalu Yosua berdoa kepada Tuhan. Nah, pada saat Yosua berdoa kepada Tuhan, Tuhan berfirman kepada Yosua, Yosua, jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Majulah kalian berperang. Akhirnya Yosua mendengarkan perintah Tuhan. Yosua memimpin bangsa-bangsa Israel, tentara-tentara Israel untuk maju berperang ke Gilgal. Nah, sampai di Gilgal, ternyata Yosua dengan tentara-tentara Israel itu punya strategi perang. Strateginya itu adalah perang gerilya. Nah, kalau nanti adik-adik dapat pelajaran sejarah tentang negara Indonesia, perang strategi gerilya itu adalah strategi yang dilakukan oleh tentara-tentara Israel sama Yosua. Mereka berdiam-diam menyerang tiba-tiba. Jadi musuhnya nih mungkin ada yang lagi tidur, lagi makan, tiba-tiba terserang, kaget. Akhirnya Tuhan membuat tentara-tentara mereka itu kocar-kacir. Ya. Nah, selain kaget kocar-kacir, Tuhan juga membantu dengan hujan batu. Tuhan menghujani mereka dengan hujan batu. Nah, yang hebatnya nih, kalau
bangsa-bangsa Israel mengalahkan 100 pasukannya, ternyata Tuhan tuh mengalahkan beribu-ribu lagi pasukan bangsa-bangsa Yerusalem dengan batu-batu itu. Jadi bangsa Israel nih tinggal sedikit doang ngalahinnya, udah enak, udah Tuhan bantuin. Itu hebatnya Tuhan. Nah, di tengah-tengah pertempuran Yosua berdoa kepada Tuhan. Nah, Yosua ini berdoanya gini, Tuhan, tolong matahari sama bulan berhenti. Karena Yosua udah berdoa, Yosua punya iman yang hebat. Yosua langsung berkata kepada matahari, kepada bulan, hai matahari dan bulan, berhentilah. Langsung dong berhenti. Nah, adik-adik tahu nggak kenapa sih Yosua menghentikan matahari sama bulan? Nih, karena zaman dulu kalau lagi berperang, kalau dari siang sampai ke petang ke malam, perangnya itu harus di stop, ditunda dulu, dipending, nggak boleh dilanjutin sampai besok pagi. Tapi kan sekarang kondisinya bangsa Israel lagi menang. Jadi Yosua mau menuntaskan, mau menyelesaikan perangnya. Makanya Yosua berdoa kepada Tuhan, matahari sama bulan berhenti biar bangsa Israel menang. Nah, coba deh adik-adik pikir, jangankan kita stopin matahari sama bulan, coba adik-adik lagi keluar rumah nih, ada angin atau hujan, kalian suruh stop angin, stop hujan, bisa nggak? Nggak bisa kan? Tapi ini Yosua bisa, bukan karena Yosua yang hebat, tapi karena Yosua berdoa, beriman sama dekat dengan Tuhan. Akhirnya Tuhan membantu Yosua. Nah, akhirnya setelah pertempuran siang hari itu selesai, Tuhan membuat bangsa-bangsa Israel ini menang, ya. Akhirnya bangsa-bangsa Israel menang dan orang-orang Gibeon pun juga tidak disakiti, tidak diserang lagi sama orang-orang Israel. Pada hari itu mereka menang. Tuhan membuat mereka semua menang bersorak-sorai. Nah, di sini adik-adik kakak mau kasih tahu nih, kalau kita di rumah punya masalah, di sekolah kita punya kesulitan, mungkin bagi kita itu mustahil, bagi kita itu nggak mungkin. Tapi ingat nih, ingat Yosua. Yosua berperang, menang. Yosua menyetopkan matahari, bulan, nggak ada yang mustahil. Jadi adik-adik jangan mengandalkan teman adik-adik atau jangan mengandalkan diri adik-adik sendiri, tapi sama-sama mengandalkan Tuhan. Adik-adik berdoa, berusaha, tapi juga meminta bantuan, meminta pertolongan Tuhan, biar masalah yang dihadapi itu selesai. Entah itu masalah di rumah, masalah di sekolah, ataupun masalah yang lainnya. Nah, kita baca ya, Mazmur 60 ayat 12. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Karena Tuhan kita Tuhan yang hidup. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Sebab Ia sendiri, Ianya ini Tuhan ya, Tuhan sendiri akan menginjak lawannya. Jadi ini bersama Tuhan kita akan melakukan hal-hal yang besar, hal-hal yang mungkin mukjizat gitu. Dan Tuhan sendiri yang akan mengalahkan lawan-lawannya kita gitu. Nah, kesimpulan dari cerita kakak ini adalah, jika kita bersama Tuhan, apapun yang kita hadapi itu pasti tiada yang mustahil. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Nah, adik-adik, cerita kakak udah selesai nih. Tapi ingat, setelah ibadah ini selesai, jangan pada udahan dulu. Kita lanjut di grup WA. Karena nanti ada pertanyaan, ada jawaban, ada poinnya. Oke? Setiap gerakku di dalammu, karenamu Yesus. Setiap nafasku karenamu. Setiap langkahku bersamamu, bersamamu Yesus. Setiap nafasku bersamamu. Na na
Terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Engkau telah memberikan kami kesempatan boleh mendengarkan cerita-Mu Tuhan. Biarlah cerita ini Tuhan menjadi hidup di dalam hidup kami Tuhan. Agar kami boleh seperti Yosua yang senantiasa mengandalkan Tuhan, yang selalu menyertakan Engkau Tuhan dalam setiap masalah kami. Biarlah bersama Tuhan kami boleh hidup, kami boleh menang. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, kakak mau kasih pengumuman. Pengumumannya adalah minggu depan kita akan ibadah Zoom online jam 10 pagi. Jadi jangan telat, oke? Jam 10 pagi Zoom online. Nanti linknya dikasih di grup WA. Sebelum kita mulai pertanyaan di grup, kakak mau kasih tahu kata sandi terakhir. Kata sandinya adalah menang. Dadah.